Akhirnya diajak nih. Akhirnya diajak lah, dikenalin sama abangnya Rudi Sipit. Oke. Nah di sana udah langsung aja ikut lomba lawak Sri Mulat di situ. Pernah kita diundang di Istana Wapres, syuting bareng dia. Terus kemudian pernah kita undang juga ke studio. Beliau juga welcome sekali lah. Welcome, alhamdulillah. Ini mungkin passion saya temui di sini gitu loh. Nah ini kita kalau kita mau sukses, berkah, cintai profesimu dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Kita ketemu lagi di podcast Bukan Mimpi dan masih bersama Kela. Dan hari ini ternyata akan ada suatu kejutan yang mana yang terkaget-kaget bukan cuma pemirsa di rumah, tapi juga Kela. Pagi hari ini kita dikerjain sama Bapak produser, tapi nggak apa-apa karena happy banget bisa berkesempatan buat ngobrol seru sama bintang tamu di podcast Bukan Mimpi hari ini. Ada Om Jarwo-kan. Hai. Halo Om. Kela. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Kela, selamat datang di Rumbai. Waduh, harusnya Kela dong yang ngomong selamat datang ya. Oh ini kawasannya ini udah kan beda. Di rumah saya. Oh iya betul. Di Rumbai. Kita by the way syutingnya di area private ya Om Jarwo. Nah. Ini kalau buat yang pengen tahu ini di mana nanti boleh DM katanya, nanti boleh disediakan lokasi syuting. Om sehat nggak? Alhamdulillah. Sehat, makanya bisa ketemu Kela, nerima Kela di rumah saya seperti ini. Dalam rangka apa Om kesini Om? Dalam rangka ini ada musibah sedikit lah. Adik saya meninggal. Oh, turut berduka cita Om sebelumnya. Iya, makanya pulang kampung ke sini, ke Rumbai. Alhamdulillah akhirnya kita kesempatan buat ketemu. Ya, amin. Yang pasti mungkin buat pemirsa di rumah juga udah tahu kalau Om Jarwo ini kan merupakan putra daerah Riau. Ya. Lahir di Duri ya Om? Di Duri, kota Duri. Berapa makanya pada beset-beset nih. Jadi Pak lahir udah langsung kegores ya? Bukan, nama kota Duri. Nggak usah disebut berapa tahun yang lalu, yang penting masih muda dan Alhamdulillah, berjaya. masih. Sehat, alhamdulillah. Betul. Dan yang pasti juga buat pemirsa di rumah juga tahu banget kalau Om Jarwo ini merupakan satu putra daerah yang mengadu nasib di ibu kota. Betul. Di jalur komedi. Ya. Ya kan, akhirnya beliau bisa sampai di titik ini yang luar biasa sekali. Tentunya jadi ketua umum Paski juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dari awal segmen pertama kita ngebahas tentang kehidupan pribadi dan awal karir Om. Ya. Jadi boleh. gimana mungkin Om Jarwo boleh ceritakan? Wah, berapa puluh tahun kita bercerita kalau waduh, iya ya. Kita persingkat dengan langsung menjadi terkenal gimana? Mungkin awal karir Om. Kenapa memilih yang pertama? Mungkin kenapa memilih dunia komedi? Iya. Sebenarnya apa ya, dari awal cita-cita yang namanya kita masih kecil dulu nggak ada istilahnya cita-cita pengen menjadi komedian ya. Iya dong, dokter gitu Om ya. Pilot. Terus berkembang terus, kemudian dari waktu ke waktu saya lahir di Duri, kemudian SD, terus bapak pensiun Kaltek, terus pindah ke Rumbai, SMP di Rumbai, tamat SMP, hijrah ke Jakarta. Merantau. Soalnya keluarga saya itu keluarga perantau semua. Ada yang sekolah ke Jogja, sekolah ke Palembang, ada yang ke Medan, ada yang ke Jakarta. Nah, saya ke Jakarta bersama abang saya yang paling tua, nyusul lah ke sana. Dan SMA di sana, kemudian SMA kelas 3. Karena dulu kan ada tayangan yang namanya waktu SMP justru saya suka nonton Sri Mulat. Oh iya itu. TVRI dulu ya. Nah saya rekam, kemudian kalau mau tidur suka saya setel gitu sendiri. Tawa sendiri. Kayak gila. Tapi nggak ada bosan ya. Iya. Hampir tiap hari gitu. Jadi, nah mungkin di situ belum timbul ingin menjadi seorang pelawak, belum cuman timbul. Penikmat kali Om penikmat aja. Nah pas di Jakarta SMA kelas 3. Jadi ada lomba lawak Sri Mulat. Nah di situ ada Diamor grupnya kekurangan 1 personil. Kemudian saya sama adiknya Rudi Sipit, pendiri grup Diamor itu satu kelas. Karena suka nyeletuk di kelas dianggap saya lucu. Akhirnya diajak lah, dikenalin sama abangnya Rudi Sipit. Nah di sana udah langsung aja ikut lomba lawak Sri Mulat di situ. Juara satunya Bagito Group, Miing. Pak Miing dulu. Aduh nggak relate lagi Kela. Kejauhan gap generasi. Beliau tuh pembina Paski, pendiri Paski beliau. Pendiri Paski pertama dong berarti ya, pendiri ya? Pendiri inisiator awal mereka. Berarti tahun berapa tuh ya Om?
Apanya itu? Itu kejadian itu tuh pertama kali Om ketemu di ikut kompetisi itu. Tahun 85, 1985. Kamu udah lahir belum? Belum. 1985. 85 ya. Betul, di situ. Itu belum bisa ngelawak. Cuman mungkin nyeletuk-nyeletuk spontan tadi kali. Iya. Nah, disitulah mulai cinta kepada dunia komedi. Oke. Job lancar tuh mulai dari situ tuh belum? Atau belum nih? Masih ngerintis dulu ikut nih? merintis, masih lomba-lomba lawak. Oh. Dulu kan lomba-lomba lawak banyak banget dulu. Grup lawak ya. Iya. Ada juga perseorangan juga, lawak perseorangan juga ada. Misalnya ada organisasi politik yang bikin lomba lawak, organisasi sosial, kementerian, lembaga, swasta juga seperti itu. Nah banyak dulu tumbuh yang namanya di TV juga banyak ya Om ya dulu ya? Di TV dulu malah belum ada. Oh berarti banyak kan tahun panggung 2000-an paling ya kalau nggak salah iya. di TV itu ya? Oh itu di API. API betul. Saya mah udah nggak lagi dia. Oh iya ya. Udah nggak lagi ngerintis, udah menjadi seorang pelawak waktu itu. Jadi gitu. Jadi awalnya dimulai dari iseng nyeletukan di kelas, terus diajakin untuk ternyata juara 2. Iya. Juara 2 ya Om. Nah setelah itu tuh biasanya mulai nemuin passion belum Om di situ tuh? Maksudnya udah mulai. Kayaknya genre saya emang pelawak nih gitu. Iya, udah mulai. Kuliah juga akhirnya cuti berapa kali gitu gara-gara komedi. Tapi beres ya. Ibu saya tuh sampai marah-marah tuh. Oh, iya. Kamu berhenti kamu ke Jakarta itu buat sekolah, bukan buat ngelawak. Ngelawak itu apa bisa menjamin kehidupan. Nah itu dulu orang tua dulu kita pengennya masuk PNS atau karyawan gitu kan. Tapi karena saya udah cinta komedi ya udah gimana saya akal-akalan bagaimana supaya bisa tetap berkiprah dalam dunia komedi. Dan itu belum jadi apa-apa, saya tetap berjuang terus. Kita ngelawak di tengah malam di nightclub. Iya, oh ada dulu ya? Ada nightclub. Itu salah satu rundown. Ngelawaknya itu tantangannya luar biasa, uji mental. Kita bayangin kita ngelawak itu jam 1 malam atau jam 12 malam. Itu pertama jam 12 malam atau jam 1 malam orang pada tidur, kita ngelawak. Yang kedua yang kita hibur orang-orang yang pada mabok. Ngerti nggak nih orang nih sama jokes nih gitu ya? Masa bodoh yang penting kita ngelawak, nyanyi. Honor dibayar gitu. Gitu. Ya di situ terus berjuang. Hampir seminggu sekali kita ngelawak di nightclub. Berarti zaman dulu itu sebenarnya dunia pelawak atau komedi cukup menjanjikan nggak sih Om sebenarnya? Menjanjikan sebenarnya. Yang penting bagaimana keseriusan dan kemauan kita fokus mau belajar. Itu yang paling penting. Dan kadang-kadang kan gampang menyerah gitu orang-orang. Kita ini kan apalagi kita anak perantau ke Jakarta, kita punya daya juang tersendiri. Bagaimana supaya kita raih itu. Ya alhamdulillah akhirnya karena belum ada restu dari ibu. Karena kuliah terabaikan tadi. Tapi beres ya Om ya kuliah ya? Alhamdulillah enggak. Oh enggak beres. Jangan seperti itu ya. Sekolah harus tetap dituntaskan. Betul. Akhirnya pulang kampung, saya cium kaki ibu saya, minta restu. Akhirnya ya direstuin juga. Alhamdulillah setelah itu job lumayan tuh. Lancar. Sukses lah istilahnya, maksudnya ada bisa masuk televisi segala macam. Nah, menarik tuh Om. Pengalaman pertama bisa ngelawak di depan di televisi tuh, gimana tuh perasaannya? Waktu itu di umur berapa Om ya? Tahun 90 apa 89 kalau nggak salah awal. 90-an lah, 91. 30-an ya kali ya, 30-an ya. Belum. Masih 20-an tuh. Masih 20-an deh. Masih 20-an tuh. Terus gimana tuh Om perasaan? Wah, saya depan 21 atau 22 tahun tuh kalau nggak salah. Di TVRI awalnya itu. Tandemnya masih apa tuh Om? Udah ada Komeng. Oh, udah ada Komeng. Komeng 89 masuk. Terus kemudian ada Rudi Sipit, ada Mamo. Nah, itu kan dites dulu sama orang dari TVRI ya. Audisi gitu lah ya. Nah, kita kan punya modal sertifikat lomba lawak. Kita udah berapa kali juara 1 gitu kan. Pertimbangan dari mereka juga, akhirnya dites masuk. Udah masuk di drama komedi.
di TVRI itu. Itu tuh, kalau boleh tahu sebenarnya ngelawak nih susah nggak sih Om? Takutnya kan kalau zaman sekarang mungkin kita lihat banyak banget ya zaman-zaman sekarang ini komedian atau mungkin juga sekarang udah berkembang kayak stand up komedi gitu. Iya, iya. Ya mungkin semakin kreatif nih komedian-komedian zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh sebenarnya ada kesulitan tersendiri nggak sih Om? Terus habis itu persaingan gimana tuh kalau zaman dulu tuh? Justru persaingan dulu Nggak seketat sekarang ya? oh sama juga. Oh sama aja? Sama, kita grup lawak dulu kan banyak juga, ratusan. Belum dari daerah Tapi gitu dulu tuh kan. berkelompok ya, cenderung berkelompok ya? kalau Berkelompok, dulu ya? grup ya. Nah, di situ bagaimana kita bersaing untuk kalau televisi nggak begitu ya. Dulu kan cuma ada TVRI ya, Iya. satu-satunya TV ya sebelum ada TV swasta yang lain. Terus satu kali kita tampil aja di TVRI itu udah kita langsung populer, langsung itu bisa job ke beberapa daerah mana-mana. Nah untuk masuk ke TV-nya itu agak sulit. Dan bersaing itu paling untuk mencari nama itu di media cetak. Oh Kita justru di media cetak? Iya. Oh. Bagaimana kita bisa ngepromoin lah di media cetak gitu sama medianya gitu. Berarti Di Om situ. Jarwo itu masuk di generasinya Komeng. Iya. siapa Patrio. lagi? Oh ya Patrio. Ya, Oke. gitu. Jadi kan itu kan termasuk mungkin mereka cukup nama yang besar ya Om ya zaman dulu. Jadi mungkin Iya. yang membedakan mungkin pada saat itu Om Jarwo milih kayak wah udah deh saya pede nih gitu. Selain sertifikat tadi tuh apa kira-kira Om? Ya karena kekompakan dari teman-teman kita juga, satu grup itu kan. Kita ada potensi nih. Oke. Nah, kita harus tahu membaca, harus tahu potensi dari diri kita atau grup lawak kita ini. Kalau memang kita bisa ngebaca itu, nah harapan pasti ada kan? Iya. Asal kita berjuang, Oke. kerja keras, Iya. terus mau belajar, itu yang paling penting. Jadi kayak rasa wah sama Komeng juga saya bisa nih sama ini gitu kali ya. Iya, jadi harus bisa memotivasi diri kita sendiri gitu. Dan jiwa kompetitifnya juga kayaknya besar Iya. anak rantau ya kan, anak rantau nih jangan diragukan masalah mental nih, Iya. ya kan. Tapi Om kalau kita boleh sedikit ngulik nih kan, apakah dari awal kan Om kan terkenalnya Jarwo kuat nih, dari awal masuk ke dunia komedi udah Jarwo kuat belum Om? Belum. Apa Masih- tuh awal-awal tuh? Awalnya masih Jarwo aja gitu. Jarwo, oke. Terus kemudian ada tawaran memerankan Pak Yusuf Kalla Iya. sebagai wakil presiden. JK ya. Iya. Nah, kemudian dites ada berapa orang tuh kurang lebih. Oh, ada waktu itu. Dites 5 orang kalau nggak salah. Belum dapat juga, belum bertemu juga mereka figur yang pas menurut mereka gitu. Oke. Akhirnya saya di Iwel ngontak, suruh datang ke rumah Pak Effendi Ghazali, datang ke sana, kemudian dites, mau jadi wapres, udah saya pelajarin dulu, inget-inget Pak Wapres, wah jadi Makassar, logatnya seperti apa, ngasih belajar dulu. Susah nggak sih Om kan anak Riau belajar Makassar? Iya. Tapi itu kita logatnya aja. Logatnya aja. Ini menarik pemirsa di rumah. Tadi kita udah ngebahas segmen 1 mengenai awal karir dari Om Jarwo. Sekarang kita mulai gimana sih awal mula ada Jarwo Kuat. Karena sampai sekarang itu label Jarwo Kuat tuh personal branding Om tuh keras. Itu kuat banget di Jarwo Kuat. Kita bakal bahas mengenai gimana sih awal mula beliau bisa dikenal sebagai Jarwo Kuat. Nanti di segmen 2, jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke, pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi, masih bersama Om Jarwo. Yang di segmen 2 kita akan panggil dengan Jarwo Kuat karena beliau akan menceritakan awal mula kenapa bisa mendapatkan atau terkenal dengan nama panggung Jarwo Kuat. Dilanjutkan Om, tadi mengenai tawaran memerankan Sebuah program parodi politik. Sebagai wakil presiden. Waktu itu menjabat ya Om ya? Menjabat nih? Masih menjabat Pak Masih Yusuf menjabat. Kalla waktu itu. Nah itu gimana Wakil Om? Pak SBY. Punya rasa deg-degan gak sih? Karena kan memerankan wapres ya? Iya, tokoh besar kan. Ya, ini kalau Apalagi salah-salah saya di apa ini gitu. Pejabat nomor ditembak 2. nih palanya Mas Pepper. Ada nggak Om? Kalau nggak salah itu saya nggak mikirin apa-apa. Itu tanggung jawab dari Si produser yang ya? ngajak itu, Iya. produsernya gitu kan. Gimana Penting Om? saya memerankan secara baik. Oh iya, gitu aja. Kesulitannya di Mereka mana Om? minta seperti ini, ya udah. Saya belajar. Kemudian pas dites, alhamdulillah saya diterima.
Wah, ini Dapet penasaran nih. Apa nih yang bikin ininya ya? Apa nggak tahu pertimbangan apa ya? Logatnya bisa. Makassar. Iya, Makassar. Ya, Makassar. Kalau di sana bilang Makassar. 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 Oh, berarti lebih ke intonasi. Karena anak Iya. Riau nih ngomong Makassar ya kan. Oke, logatnya kali ya. Iya, apalagi Terus kan perawakan juga sih Om perawakan kayaknya, Om. ya, benar. Perawakan Dari juga segi sih. face atau perawakan juga dibilang mirip. Oke. Tinggal nambahin kumis aja sedikit tipis. Itu pernah ya kalau nggak salah ya? Kayaknya Tipis. pernah lihat tuh. Iya, kumis tipis Iya. menawan. Wah, itu luar biasa itu tipis itu nilai jualnya. Iya. Nah, soal izin apa segala macam itu urusan produser dah gitu kan. Oke. Berarti akhirnya terpilihlah Om Jarwo Terpilih sebagai saya. seorang JK. Langsung syuting udah itu. Langsung syuting. Ya alhamdulillah. Wah, senang itu orang Metro TV-nya segala macam. Udah senang. Terusan lagi ya. Kemana-mana. Akhirnya label tuh sampai sekarang Om. Sampai, nah untuk bagaimana supaya Jarwo ini gimana ya supaya bisa menyamai atau mirip sama Pak Yusuf Kalla, inisialnya JK. Kayaknya apa nih buat Jarwo nih? Nah, tercetuslah Kuat, bukan KUAT ya, Bukan kuat ya. tapi KWAT. Di Kuat situ, gitu. Kuat di situ. Nggak tahu apa artinya Filosofinya apa tuh itu. Nggak Om? tahu juga saya. Apa karena kuat? KW ya kali ya, KW Iya, kali ada KW-KW-nya gitu kali ya. Oh iya iya. Mungkin iya. kali itu ya. Boleh bener kayak gitu. Ya udah akhirnya Kuat. Udah, Oke. dilabel lah seperti itu, Jarwo Kuat. Tapi dulu tuh pernah punya beban nggak Om? Maksudnya memerankan seorang wapres nih. Ada beban tersendiri nggak sih? Saya juga dulu nggak tahu ya, nggak merasa ada beban gitu juga. Jadi kayak udah lempeng aja gitu. Udah lurus aja, yang penting saya dapat kerjaan udah gitu aja. Yang penting saya makan dan anak rantau ya. Iya, dapat kerjaan. Udah, yang penting pikiran saya itu aja udah. Tapi pernah ketemu sama Pak JK langsung? Pernah kita diundang di Istana Wapres, Hmm. syuting bareng dia, terus kemudian pernah kita undang juga ke studio. Oke. Beliau juga welcome sekali lah. Ya. welcome, alhamdulillah. Waktu itu ya senang-senang aja sih. Apalagi yang kita sampaikan kebijakan-kebijakan beliau kan. Tapi mungkin dikemas secara lebih ringan. cair, gitu. betul. Karena kalau misalnya wapres Mm-mm. ngomong gitu kan rasanya terlalu formal gitu Om Iya. ya. Tapi dengan munculnya Om Jarwo, masyarakat tuh kita kayak lebih ngerti omongan Om Jarwo Kuat ya, Ya lebih secara lebih nggak masuk langsung tuh. kan saya iklan gratis buat Pak Yusuf Kalla gitu. Iya, itu tadi maksudnya dari segi penyampaian juga mungkin lebih ringan karena dikemas dengan komedi. Iya. Berarti selama melabeli ataupun mendapatkan label atau personal branding sebagai Jarwo Kuat nih, Om, kira-kira karir gimana tuh waktu itu tuh? Alhamdulillah langsung mencuat. Iya tuh, Kela cukup ngikutin juga tuh waktu itu. Iya, alhamdulillah. Tawaran Kita job tawar gitu. kemana-mana itu ke daerah, tampil di kampus, di perusahaan. Berarti materi yang disampaikan pun memang materi program pemerintah gitu Om ya? Enggak, malah kita Lebih ke ngeritik. jokesnya aja. Oh nggak ngeritik malah. Oh iya. Malah kita ngeritik pemerintahan zaman Pak SBY waktu itu. Iya. Iya. Tapi mungkin lebih Tapi akhirnya ya, walaupun kita ngeritik, walaupun kuping panas bagi mereka, tapi mereka tetap nonton. Gitu, Iya. seneng gitu. karena juga zaman dulu kan mungkin agak keras ya kritikan tentang Iya. pemerintah ya. Tapi Nggak tahu Pak, ada sesuatu gimana gitu, apa telepon dari istana gitu. Saya nggak tahu kalau soal itu. Iya. Nah, mungkin ya, tapi malah kita alhamdulillah diundang sama Pak SBY ke rumah beliau. Oh, berarti pernah Cikeas. juga. Nah, ini baru saya bocorin. Tapi yang memerankan Pak SBY ada nggak Om? Kayak Om Jarwo Ada, Kuat? Pak, Oh, Butet. siapa? Oh iya. Si Butet. Iya. Oh, jadi tandem ya? Butet dari Jogja. Iya. Nah, itu. Beliau memerankan Pak SBY waktu itu. Nah, sampai akhirnya sekarang Om Jarwo sudah tetap dikenal dengan Jarwo Kuat, tidak berubah nih meskipun Nggak udah berubah. bukan Pak JK lagi wapresnya. Iya. Tapi masih dengan label Jarwo Kuatnya, dan malah sekarang beliau sudah dinobatkan dipercaya sebagai ketua umum Paski. Nah, nanti kita Persatuan akan Seniman Komedi Indonesia. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Dengan mengingat banyak sekali seniman komedi di Indonesia, Om. Banyak banget. Dari mungkin tahun Banyak yang 2000-an nganggur. itu udah mulai udah rame tuh Ya. untuk komedian gitu kan. Malah zaman sekarang sudah berkembang dengan adanya stand up komedi juga. Sekarang tuh yang tadinya nggak lucu bisa jadi lucu nih Om. Gara-gara komedi kayaknya peminatnya lumayan, wah ini meningkat banget. Betul. Mungkin kita bakal bahas nanti di segmen 3 mengenai peran beliau sebagai ketua umum dari Paski dan awalnya gimana akhirnya beliau dipercaya untuk menjadi ketua umum Paski. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi.
Oke, pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi, masih bersama Om Jarwo Kuat. Kali ini kita masuk di segmen 3. Kita akan ngebahas mengenai awal mula beliau akhirnya dipercaya menjadi ketua umum Paski. Mengingat pada waktu itu juga mungkin banyak sekali seniman-seniman komedi yang mungkin apa ya, rame banget waktu itu tuh Om. Kita kan tahu ya dulu ada Om Indro tuh, Warkop, ya kan? Wah, itu generasinya Kela nih, Kela nonton ini. Warkop gitu kan, terus sekarang udah ada Patrio juga, terus sekarang udah makin berkembang nih, udah banyak banget sekarang, bahkan sampai ada juga banyak artis-artis kayak musisi terjun ke pelawak tuh, Om Andre Taulani tuh, ya kan rame banget kan, sekarang tuh udah mulai lebih luas. Ini dangdut juga ada. Ya dangdut juga ada jadi pelawak. Gimana Om? Awal mula akhirnya masuk ke Paski mungkin dari pengurus dulu atau gimana prosesnya? Awal dari masih jadi anggota dulu. Tahun berapa tuh Om ya? Itu 2005 kan 2005. Berdirinya Paski kan 21 April itu munas pertama. Nah itu inisiatornya Pak Miing, kemudian Pak Indro, Pak Tarsan, kemudian didukung sama Pak Agung, Gumelar, sama Pak Herman Suparno, dan sama tokoh-tokoh komedi yang lainnya kecuali tokoh kaca enggak. Kemudian lewat dari situ menjadi anggota biasa, akhirnya terbentuk yang namanya Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, dan belum ada cabang tuh, belum ada. Masih di pusat lah ya. Masih di pusat. Kemudian 1 atau 2 tahun kemudian tumbuh lahir yang namanya Paski Jakarta. Paski DKI Jakarta, di situ saya jadi pengurus. Kemudian setelah jadi pengurus, kemudian berkembang si Dery, dia naik jadi ketua umum. Awalnya Pak Mandra, kemudian Dery, ganti Dery di DKI, saya masih di pengurus. Dery jadi ketua pusat, akhirnya saya diminta jadi untuk jadi ketua Paski DKI Jakarta. Di situ 1 periode kalau nggak salah. Akhirnya Dery selesai, terus kemudian ada munas keempat, saya dicalonkan sebagai ketua umum. Ya teman-teman semua dari Pengda-Pengda milih saya, termasuk Paski Riau. Wah, karena ini anak kena satu daerah kali ya. Putra solidaritas putra daerah tuh Om. Iya, kemudian munas kelima periode kedua terpilih lagi menjadi ketua umum. Berarti 2 periode Om ya? 2 periode. Ini udah periode terakhir. Karena memang di ADRT nggak boleh lebih dari 2 periode. Berarti akan ada ketum Paski baru nih. Nah iya. Sesaat lagi. Akhir 2026 lah selesai masa tugas saya sebagai ketua umum. Kalau boleh tahu Om sedikit singkat mengenai sebenarnya program Paski ini apa sih Om, selain memayungi atau mewadahi seniman-seniman komedi, apalagi nih sebenarnya? Iya, di samping sebagai ajang silaturahmi untuk para komedian, kemudian juga bagaimana kita mengangkat harkat martabat dari para komedian kita sendiri. Soalnya kan masih menjadi kelas 2 ya untuk komedian ini kan dibanding musisi ya. Nah makanya sekarang kita sedang memperjuangkan yang namanya Hari Komedi Nasional. Di 27 September insya Allah di tahun 2025 ini kita bisa disahkan yang namanya Hari Komedi Nasional. 27 September ya Om? Insya Allah bisa diakui oleh negara. Ya minimal itulah salah satu tugas dari kita, mengangkat harkat dan martabat dari para komedian. Kemudian bagaimana kita bisa membantu yang namanya secara advokasi, secara hukum kalau ada yang bermasalah. Nah itu diantaranya seperti itulah. Jadi bagaimana kita bisa terus memperjuangkan komedi ini bisa menjadi sebuah profesi, bisa menjadi sebuah industri hiburan buat kita semua begitu. Betul. Terus juga kalau kita membahas mengenai Paski Riau, kebetulan juga kan Om Jarwo juga dari Riau nih. Terus habis itu Paski Riau juga salah satu yang mendukung juga untuk beliau terpilih menjadi ketua umum. Paski Riau Om, membahas Paski Riau nih sedikit ada di mention tadi sama ketua Pengda Paski Riau, Bang Benz. Jadi tadi mention tadi ya, udah di mention ya Bang, udah lunas nih utangnya. Paski Riau gimana Paski Riau? Iya, ini luar biasa ini. Paski Riau termasuk lebih dulu Paski Riau apa? Ben, Paski Riau duluan apa? Riau nomor 1. Tuh, setelah pusat Paski Riau lahir. Oh, jadi Jakarta belum. Oh, Setelah Paski Riau baru Jakarta yang lahir. Itu modal nekat banget kayaknya orang Riau nih karena Paski. Hubungan erat persahabatan antara Pak Indro Warkop atau Pak Miing dengan almarhum tokoh komedi Riau Bang Otong Lalo. Otong Lalo.
Otong Lennon. Iya. Akhirnya malah Riau duluan nih Om. Iya, Otong Lennon. Nah, di situ lahir. Nah, jadi luar biasa juga buat almarhum Bang Haji Terus juga Otong Lennon itu kan. Tokoh komedi Riau juga rame banget ya Om, maksudnya mereka juga sangat bisa cukup diperhitungkan lah untuk di Iya, di tingkat nasional. Iya. kan? Dulu kan Bang Otong Lennon itu kan di tingkat nasional kan terkenal. Iya, cukup berbagai film semua segala macam lawak. Betul. Terus kalau ngeliat perkembangan Paski Riau sekarang ini Om, gimana Om sebagai ketum nih? Ya, saya melihat dari di antara pengda-pengda lain sudah maksudnya berkegiatan bagaimana Rutin, supaya ya? jalan, program-programnya udah mulai berjalan, bergerak gitu loh. Salah satunya mau bikin yang namanya FGD gitu kan, diskusi tentang komedi di lokal, terus pertunjukan dari komedinya dan mengajak pihak-pihak lain seperti anak-anak stand up untuk bergabung. Iya, karena kan juga ya seniman komedi ya. Termasuk jadi bisa berkolaborasi untuk terus mengembangkan seni komedi di Riau gitu. Karena juga kalau kita lihat di Riau sendiri juga cukup pesat juga nih Om, masalah perkomedian ini. Karena ini kayak udah jadi semacam lifestyle. Jadi kalau di tongkrongan itu tuh pasti ada satu orang yang bisa berkomedi. Itu di semua tongkrongan kayaknya ada Om. Jadi cukup cepet ya. Kadang ngelucu atau di tongkrongan beda sama di panggung. Oh iya. Jadi pas di panggung tiba-tiba demam panggung. Padahal di tongkrongan dia lucu banget deh, pecah banget dia nih. Dari demam panggung bisa demam berdarah loh. Waduh, kan digigit nyamuk ya, digigit nyamuk. Iya. Om, tapi mungkin singkat sebelum kita ke closing statement, mungkin ada pesan-pesan khusus nggak untuk Paski Riau khususnya, karena kan kita lagi di Riau nih. Iya, buat Paski Riau terus bergerak, terus berjalan, menjalankan program-programnya, tetap semangat untuk mengembangkan seni komedi di Riau khususnya, dan bisa membuat semacam berbagai kegiatan lah. Bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Walaupun sekarang zaman efisiensi. Ini terkait anggaran belanja nih ya. Terkait anggaran belanja tapi nih ya. Kita tetap semangat. Kita cari peluang-peluang apa aja. Ya. Mudah-mudahan didukung pemerintah juga Om ya. Iya, pastilah. Pemerintah. Soalnya negara kita harus butuh komedi. Kalau enggak tanpa komedi, aduh. Bisa terjadi pemberontakan sosial. Justru ini udah sadis banget ya. Ini komedi salah satu ajang untuk pemersatu bangsa nih ya. Lah iya, betul. Iya komedi ini pemersatu bangsa, nggak hanya PSSI aja pemersatu bangsa, tapi komedi juga sebagai pemersatu. Kita berbagai macam suku, ras, kemudian agama, kedaerahan kita kuat dengan ciri kita masing-masing, kita kembangkan komedinya gitu. Gitu. Jadi itu bisa jadi penyemangat lah. Oke. Salam komedi. Ger. Aduh, ada itu maunya di closing nanti tuh Om. Kita setting lagi ya di closing ada begitu ya. Tapi Om, kalau judul podcast kita kan bukan mimpi nih. Pertanyaan yang akan selalu kita tanyakan kepada seluruh bintang tamu. Pernah nggak, ini nih sebenarnya Om pernah bermimpi nggak sih di posisi yang sekarang ini? Maksudnya sebagai komedian nasional. Nggak pernah bermimpi. Nggak pernah? Padahal sering mimpi basah, tapi mimpi seperti ini nggak pernah justru. Nggak pernah terbayangkan bagi saya. Iya juga. Yang namanya apalagi tampil di podcast Riau TV ini. Waduh, produsernya mana? Aduh. Ini lagi. Nggak nggak terpikirin lah. Pokoknya nggak ada tiba-tiba saya bisa menjadi seorang pelawak gitu loh. Iya. Dan itu bukan cita-cita dari kecil, tapi memang ini udah. Saya dulu kuliah komputer, tapi kok bisa jadi pelawak gitu loh. Ya, mungkin passion saya temuin di sini gitu loh. Nah ini kita kalau kita mau sukses berkah, cintai profesimu dengan ikhlas itu. Tuh, jadi mau apapun background pendidikannya, komputer bisa jadi siapa tuh jadi calontong, insinyur teknik sipil, jadi pelawak. Jadi pelawak. Sangat tentu dia jadi insinyur kemudian bisa sukses sekaya sekarang. Sangat kontras banget ya dari. Karena banyak juga tuh pelawak-pelawak. Presiden Ukraina pelawak jadi presiden. Waduh, iya tuh Om. Baru tahu nih. Komedian dia. Oh iya, dia komedian. Iya, komedian itu. Makanya mungkin. Tapi nggak tergabung di Paski. Oh iya, karena kan dia di Ukraina. Kalau dia di Paski kan dia Indonesia ya. Komeng jadi anggota DPD karena komedi. Iya benar. Suaranya banyak banget. Denny Cagur. Iya. Jadi anggota DPR karena komedi. Iya juga. Banyak. Andre Taulany lebih laku jadi komedian daripada jadi vokalis. Iya kan? Saya nggak ikut campur. Itu fenomena yang sekarang
kayak Om bilang tadi tuh, penyanyi dangdut jadi pelawak. Ya, mengisi kekosongan. Dalam arti, ternyata mereka di samping jiwa musik, ternyata ada jiwa komedi juga yang punya di diri mereka. Nah itu dia gali, dia kembangkan. Ternyata betul. Nyaman mereka di dunia komedi. Nggak salah mereka, silakan aja. Bagi siapa aja Paski yang menggandeng nih Om. iya. Dan mereka alhamdulillah pelan-pelan mulai mencintai Paski gitu. Dan mau mendukung Paski gitu. Betul, karena kalau kita lihat tadi seperti yang Om Jarwo bilang bahwa banyak sekali zaman sekarang terutama tuh kayak ya gitu, kayak misalnya cowok-cowok ganteng nih kan, artis ganteng tiba-tiba jadi pelawak gitu. Justru dia lebih laku jadi pelawak daripada jadi bintang film gitu kan ya. Nah itu menjadi daya tarik tersendiri bagi cewek-cewek kan. Iya, kayaknya cowok lucu lebih menarik daripada itu daripada cewek ganteng. Cowok dong. Cewek ganteng, cowok ganteng. Jadi lebih berarti ini bukan mimpi Om ya? Bukan mimpi. Bukan mimpi. Alhamdulillah. Ade harus bangun tentunya. Kita doain mudah-mudahan Om Jarwo sukses dengan Paskinya. Amin. Sukses untuk Munasnya. Amin. Sukses untuk nanti karirnya juga pasti ya masih tetap, karena beliau juga termasuk sekarang udah komedian senior. Iya, udah puluhan tahun dalam dunia komedi tapi masih tetap eksis. Berat nggak Om, pundak Om, komedian senior nih? Jalanin aja. Iya. Nongkrongnya udah mau Om berwarkop. Udah sekarang kita menikmati aja, udah tinggal gitu aja. Dan mudah-mudahan mungkin bibit-bibit untuk komedian Riau mungkin khususnya juga boleh. Iya. Gimana Om kalau itu Om ngeliatnya Om? Komedian Riau nih, bibit-bibitnya nih, pernah ketemu nggak sama anak-anak mudanya? Salah satu beban saya sebagai ketua umum Paski itu, saya belum secara masif menyelenggarakan. Belusukan gitu ya Om? Bukan. Jangan so tahu deh, bukan. Kirain udah di briefing tadi ngomongnya gitu, enggak ya? Bukan. Apa dong? Bikin kompetisi lawak, grup. Grup tapi? Iya, grup. Insya Allah ntar sebelum saya masa jabatan berakhir, kita akan bikin namanya kompetisi lawak Indonesia. Nasional. Berarti itu di seluruh daerah kita harapkan bisa ikutan ya. Betul. Jadi biar bisa tahu juga nih bibit-bibit komedian. Dan ternyata anak-anak stand up, mereka sekarang cenderung untuk berkelompok kan. Kayak GJLS segala macam gitu kan. Dan mereka tuh muda-muda banget Om. Nah itu. 20 tahun. Dan saya udah tanya ke Presiden Stand Up Indo si Ajis Doaibu dan anak-anak stand up komedi yang lainnya. Wah bagus tuh Pak Jarwo. Ayo kita bikin yuk lomba grup lawak. Antusias mereka. Jadi insya Allah lah, kayaknya bau masakan ya enak banget. Udahan aja ya. Saya udah lapar jadi ini. Oke, closing statement mau lagi boleh? Kayak ada yang gulai daging ya. Yang gulai daging iya. Ya, udah ya pemirsa ya. Lapar nih. Maklum sebelah rumah pada masak. Gulai dagingnya sampai ke hidung lewat gitu. Kalau TV Anda bisa melihat itu bagaimana aliran baunya, wah. Ada tuh nanti tuh, silakan udah, oke ya gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paski, salam komedi. Grrrr. Tepuk tangan dulu boleh dong buat Om Jarwo. Om Jarwo makasih. Oh, ada penonton ya? Ada penonton. Tadi nggak ada penonton. Om Jarwo makasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti mudah-mudahan sukses terus. Amin. Dan kita bisa ketemu lagi next time bareng anak-anak Paski, bareng anak-anak Paski Riau lah tentunya ya. Terima kasih pemirsa di rumah. Selesai dulu untuk obrolan seru kita dan singkat, meskipun singkat tetap lucu banget karena ada gernya tadi di ujung. Kita ketemu lagi nanti next di episode dari podcast Bukan Mimpi. Sampai ketemu lagi. Kalau mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.